Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada hari ini Sabtu 19 September 2020 dalam Sapa Malam Gembala edisi yang ke-132, di mana kita tadi sudah memulainya dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat 132, Lahir Putra Mulia. Sebuah pujian yang memberitahukan kepada kita betapa sebetulnya kesengsaraan bukan hanya milik kita, penderitaan bukan hanya milik kita, tapi juga milik Tuhan yang ingin merasakan penderitaan kita, merasa sengsara karena ditolak, bahkan dikejar-kejar, hendak dibunuh. Karena itu bersyukur kita punya Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kita, karena Dia sendiri sudah juga merasakannya. Karena itu penting bagi kita juga untuk belajar dari Sang Kristus yang pernah mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Kita belajar melalui firman-Nya pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang turut merasakan penderitaan kami. Tuhan pasti mengerti, memahami kesulitan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kemampukan pula saat ini ketika kami boleh belajar kembali akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk bukan hanya mengerti, tetapi memberlakukan firman itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah jangan tidak bersyukur. Nah, jangan tidak bersyukur. Dan sebagai landasan firman Tuhan, sebagai nasnya, kita membaca dari Keluaran pasal 16 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersungut-sungut. Kata ini akan sering kita jumpai sepanjang perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersungut-sungut itu sama artinya dengan mencomel. Ada yang pernah dengar kata itu? Mencomel atau menggerutu. Ya, menggerutu, mencomel itu sama. Sejajar pula dengan kata kerja yang lain, yaitu yang sering kita katakan mengomel. Nah, mencomel, menggerutu, mengomel, bersungut-sungut, mereka ini sama-sama menggunakan kata-kata yang tidak menyenangkan. Bedanya, kalau mengomel itu secara tegas diartikan sebagai bentuk kemarahan. Jadi karena marah lalu ngomel. Sedangkan bersungut-sungut, ya, ini sebagai bentuk ketidaksukaan. Mencomel bentuk ketidaksukaan, menggerutu bentuk ketidaksukaan. Ya. Nah, jadi saya juga tambah mengerti perbedaan penggunaan kata mengomel dan mencomel, ya. Dan seringkali kita salah. Pokoknya setiap kata orang-orang mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan berkali-kali itu mesti mengomel, padahal belum tentu. Kalau dia bentuknya tidak marah tetapi hanya menunjukkan ketidaksukaan,
itu namanya mencomel. Tapi karena kalau ada kemarahan itu mengomel. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan mendatang, Sapa Malam Gembala yang mendatang akan dijelaskan lebih detail. Nah, meskipun Betty, Betty bukan nama orang ya, Betty itu beda tipis. Entahkah itu bersungut-sungut, entahkah menggerutu, atau mencomel, atau mengomel. Sebetulnya mereka, keempat kata ini sama-sama didasari pada satu sikap. Apa itu? Tidak bersyukur, sebagaimana tema kita tadi. Tidak bersyukur. Nah, sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Israel dalam pengembaraan itu tidak bisa merasakan kenikmatan kebebasan. Bebas itu nikmat loh ya, tidak ditindas lagi, tidak suruh melakukan ini itu. Mereka tidak bisa merasakan kenikmatan itu. Yang mereka rasakan, aduh capek berjalan. Padahal kan ini menuju kebebasan mereka. Dan juga mereka tidak bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Kan baru saja bisa menikmati apa? 70 pohon anggur, 12 mata air. Semuanya menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang melimpah. Itu nggak diingat-ingat, tidak dinikmati. Mereka tidak mensyukurinya karena membandingkan apa dengan makanan enak. Ada roti, ada daging ya. Meskipun sebetulnya di Mesir makanan itu membawa mereka pada kematian. Hidup mereka tidak ada sejahteranya karena mereka ditindas. Itu mereka pilih hidup seperti itu. Itu kan namanya mereka tidak bersyukur, tidak bisa bersyukur, tidak bisa menikmati apa yang mereka miliki sekarang. Dan ungkapan mereka pun juga terlalu berlebih-lebihan karena dasarnya apa? Memang mereka tidak mau bersyukur, tidak bisa bersyukur. Itu. Jadi sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati-hati ya. Apa hati-hatinya? Jangan banyak mencomel, jangan banyak mengomel. Karena apa? Jangan-jangan itu terjadi karena sebetulnya kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa mensyukuri apa yang ada. Karena itu baik saya maupun sahabat GKI Gendung Indah, mari sama-sama yuk kita berubah. Ya, kurangi itu mencomel, kurangi itu mengomel. Karena kalau kita bersyukur, maka pasti mencomel dan mengomel itu akan sangat sedikit kita tunjukkan. Mau belajar? Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini diingatkan kembali, bukan hanya orang Israel yang bisa menggerutu, bisa mencomel, bisa bersungut-sungut, bisa mengomel, tetapi kami pun seringkali mempraktekannya. Dan ternyata sumbernya adalah karena mereka orang Israel itu tidak bisa bersyukur. Karena itu Engkau tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh menambah-nambahkan syukur kami dalam kehidupan kami. Sehingga akhirnya hidup kami menjadi sejahtera karena kami merasa cukup atas apa yang kami miliki, atas orang-orang yang ada di sekitar kami, baik dan buruknya mereka, atas keadaan yang kami hadapi, baik dan buruknya keadaan itu. Tolong kami, di dalam kesesakan kami tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap bersyukur, karena di dalam keadaan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tolong kami untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, baik dalam sikap, terlebih dalam tutur kata kami. Biarlah menggunakan kata-kata yang membangun, bukan comelan, bukan omelan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri dan berdoa. Amin. Nah, sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala. Pada malam hari ini, kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 132, Lahir Putra Mulia. Kita nyanyikan bait yang keempat dan yang kelima.
GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir dari Sapa Malam Gembala hari ini, kita diingatkan pula melalui pujian. Mari kita bersyukur, nyanyilah semua, kumandangkanlah mazmur memuji nama Tuhan. Sebagaimana tema kita di malam hari ini, jangan tidak bersyukur. Hiduplah dengan sukacita, jadikanlah kehidupanmu sebagai cara bersyukur kepada Tuhan. Sampai jumpa besok Senin yang ke depan. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah baik secara langsung maupun secara online di sore hari, di esok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.